Kalian belajar atau bermain sendiri dulu ya. Jangan ganggu Kakak Noel. Ini lagi ngerjakan tugas kantor. Iya kak, kakak juga jangan ganggu main mereka ya. Ih, Bapak Guru ini memberi tugas banyak sekali. Setiap mata pelajaran dikasih tugas. Minta minggu depan lagi. Lah, Kamis depan ada libur. Libur apa? Oh, hari kenaikan Tuhan Yesus. Kak Kevin, sudah sebulan lebih kita libur. Iya, sudah pasti Kamis besok itu libur. Nah, kok Kak Noel tahu? Sini kakak beritahu. Hari raya kenaikan Tuhan itu waktunya 40 hari sejak Paskah. Jadi setelah minggu Paskah ke-6, hari Kamisnya itu adalah hari raya kenaikan Tuhan. Jadi Kak Noel hebat, bisa tahu ceritanya gimana kak? Mumpung kakak baik hati, sekarang kakak bacakan kitab sucinya ya. Ya, saya Ini kisah murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang naik ke surga. Kalian pengen dengar nggak? Ya. Kita baca dari kitab para rasul tentang Yesus diangkat ke surga. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintah bangsa Israel? Yesus menjawab, Bapakku sendiri yang menentukan hari dan waktunya. Itu tidak perlu kalian ketahui, sebab itu hak Bapa. Tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus berkata begitu, ia diangkat ke surga di depan mata mereka, dan awan menutupi dia dari pandangan mereka. Sementara mereka masih memandang ke langit, sewaktu Yesus terangkat, tiba-tiba dua orang berpakaian putih berdiri di sebelah mereka. Hai orang-orang Galilea, kata kedua orang itu, mengapa kalian berdiri saja di situ memandang ke langit? Yesus yang lihat-lihat terangkat ke surga itu di hadapan kalian akan kembali lagi dengan cara itu, juga seperti yang kalian lihat tadi. Jika Tuhan Yesus terbang ke atas seperti unicorn ya kak? Aduh, ada yang ganggu aja. Kak, bukankah setelah Tuhan Yesus naik ke atas, murid-muridnya takut? Loh, memang kenapa dik? Kan kayak gini kak. Kan lo merasa nggak? Kan setelah Tuhan Yesus meninggalkan kita, apa-apa jadi susah. Sekolah susah, pekerja susah, makan susah. Kan kayak gitu kak. Ya bukan begitu dek. Saudara-saudariku terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat jumpa bersama saya Pastor Aba MSC dalam tayangan Katekesi dalam Keluarga Keuskupan Banjarmasin. Melalui tayangan ini saya ingin mengajak Anda semua untuk mendalami beberapa hal seputar Hari Raya Kenaikan Tuhan. Saudara-saudari, perayaan kenaikan Tuhan itu menandai 40 hari masa Paskah. Semenjak peristiwa ini, para rasul atau para murid tidak lagi berelasi dengan Yesus dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Mereka tidak lagi menjamah, berbicara dan mendengar langsung atau makan bersama dengan Dia. Namun demikian, kenaikan Yesus ke surga bukanlah sebagai sebuah momen perpisahan, sebab dikatakan bahwa ketika para murid kembali ke Yerusalem, mereka kembali dengan penuh sukacita. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga memberikan peneguhan bagi para murid
bahwa mereka telah mengalami relasi yang demikian mengagumkan, yakni berelasi secara manusiawi dengan Dia yang ilahi. Mereka diliputi dengan sukacita, sebab mereka dilibatkan di dalam misteri Allah ketika mereka berelasi dengan Yesus, sehingga pemahaman, pengenalan, dan pengalaman mereka akan Allah menjadi demikian berbeda. Para murid yang awalnya memandang relasi mereka dengan Yesus sebagai relasi guru dan murid berangsur-angsur berubah. Kini relasi itu memiliki makna baru, yakni menjadi relasi ilahi dalam bingkai yang sangat manusiawi. Kebersamaan dengan Yesus adalah kebersamaan dengan Allah itu sendiri. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, berhenti dan berakhirlah semua keraguan-raguan para murid tentang hakikat Yesus sebagai Dia yang sungguh Allah. Demikianlah juga diharapkan untuk kita yang merayakan perayaan ini, agar kita memiliki iman seperti iman para rasul yang mengakui Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudari, ketika Yesus naik ke surga, dikatakan bahwa Ia duduk di sebelah kanan Allah. Mungkin kita bertanya-tanya, jika Yesus itu adalah Allah, apa artinya Ia duduk di sebelah kanan Allah? Sebenarnya hal ini bukan tentang posisi di sebelah kanan atau di sebelah kiri, atas, bawah, depan, dan belakang. Sebab Allah itu menguasai ruang dan waktu. Allah itu tidak terikat pada ruang dan waktu. Ungkapan duduk di sebelah kanan Allah sebenarnya adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan hakikat Yesus sebagai sabda Allah yang menjadi manusia. Sabda Allah itu adalah Allah sendiri. Contohnya, ketika Anda sedang mendengarkan saya berbicara, apakah materi atau suara saya itu berbeda atau bukanlah saya? Tentu saja, kata-kata atau suara saya itu adalah saya sendiri, dan Anda mengenali saya dari kata-kata saya. Demikianlah sabda Allah itu adalah Allah sendiri, dan dari sabdanya lah kita mengenali Allah. Apalagi jika sabda Allah itu menjadi manusia, maka lebih dalam lagi pengenalan kita akan Allah. Dengan peristiwa kenaikan Yesus ke surga, pengalaman para murid tentang kemanusiaan Yesus tidak hilang begitu saja. Kebersamaan dengan Yesus menjadi sebuah pengalaman iman yang diwariskan turun-temurun kepada kita sampai pada hari ini. Karena itulah kita kini sebagai gereja memahami misteri Allah dalam bingkai misteri hidup Yesus. Kekristenan menjadi sebuah gerakan keagamaan yang tidak hanya berfokus kepada hal-hal ilahi, tapi juga berfokus untuk menguak tentang kemanusiaan. Sebagaimana Yesus itu sungguh Allah dan sungguh manusia, demikianlah iman Kristiani mengarahkan pandangannya kepada Yesus sebagai titik pusat untuk mengenali misteri Allah dan untuk menguak identitas manusia. Di dalam iman kekristenan, seluruh refleksi, permenungan, kajian tentang manusia dan kajian tentang Allah tidak akan pernah bisa terlepas dari misteri hidup Yesus. Demikianlah saudara-saudariku, peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi sebuah peristiwa yang demikian penting dalam catatan sejarah iman kekristenan kita. Selain itu, marilah juga kita melihat hal yang lain. Kenaikan Yesus ke surga mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan kita ke atas, mengarahkan pandangan kita kepada hal-hal surgawi. Kita tidak hanya berfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Sebagai manusia Kristiani, sudah sepantasnya kita menyadari bahwa kehidupan di dunia ini perlu dijalani sembari kita melemparkan pandangan kita ke surga, ke tempat di mana Allah bertahta. Pola hidup kita di dunia harus mengambil pola hidup surgawi. Sebab untuk apa kita beriman jika kita tidak menggunakan standar Allah untuk dijadikan sebagai idealisme bagi kehidupan kita di dunia ini? Sebagaimana sering kita doakan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Secara tidak langsung kita memohon kepada Bapa agar kita dapat menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Nya. Tetapi saudara-saudariku, bagaimana mungkin kita bisa menjadi mitra kerja Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya kalau kita tidak pernah melemparkan pandangan kita ke surga, tidak pernah melemparkan pandangan kita kepada Kristus. Karena itu, marilah saudara-saudariku, melalui perayaan ini, kita berdoa bersama-sama agar kita tidak pernah terpisah dari Kristus. Sebaliknya, kita semakin terpikat kepadanya dan tertarik untuk mengarahkan pandangan kita kepadanya. Percayalah akan beberapa hal ini, bahwa tidak ada kehidupan yang lebih berkenan di hadapan Allah
selain kehidupan yang menyerupai kehidupan Kristus sendiri. Tidak ada pengalaman akan Allah yang demikian sempurna selain pengalaman akan Allah yang ditemukan dalam relasi dengan Yesus. Tidak ada iman yang demikian mengagumkan selain iman akan Yesus. Itulah sebabnya kita berjuang untuk memiliki hidup seperti Dia, sekaligus bersandar hanya kepadanya, sebab Dialah pokok keselamatan kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan memberkati kita semua.